Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya hormati dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan karunia Allah dengan sebaik-baik karunia-Nya. Mari di waktu yang singkat ini kita mengawali dengan sebuah doa. Semoga Allah jadikan segala apa yang kita niatkan menjadi niat yang diberkahi oleh Allah, dan tentunya harapan-harapan kebaikan semoga Allah kabulkan dan Allah ridhoi. Kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti Bapak Ibu hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami pahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak Ibu hadirin sekalian, mobil khusus teman-teman dari Seribu Senyum dan takmir Masjid Al-Ihsan yang saya banggakan. Saya awali dengan kalimat tanya karena temanya itu terkait dengan keberkahan dalam kebersamaan di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ada yang ingat enggak? Dan saya yakin kayaknya masih ingat ini ya. Surat keberapa dan ayat keberapa dalil yang menunjukkan tentang puasa Ramadan? Ada yang ingat Pak? Al-Baqarah 183. Ya, pasti surat Al-Baqarah ayat ke-183. Seharusnya panjenengan ingat, apalagi bapak-bapak yang sudah, mohon maaf ini bapak-bapak ibu-ibu sudah pernah ketemu bulan Ramadan berapa kali nih selama hidup? Berapa kali pernah bertemu bulan Ramadan selama panjenengan hidup? Berapa kali? Pertanyaan lainnya itu berapa umurnya panjenengan? Itu sih pertanyaan lainnya sebenarnya ya. Anggap saja 40 kali, misal 40 kali ketemu Ramadan. Kalau 40 kali ketemu Ramadan atau usianya 40 tahun lebih gitu ya, satu kali Ramadan itu 30 hari. Oke, berarti kalau 40 kali 30 berarti berapa Pak? 1200 hari. Berarti panjenengan ini sudah pernah main di bulan Ramadan, main pertandingan itu 1200 kali. Ini kalau ibaratnya anak main futsal 1200 kali main futsal, ini berarti sudah pemain profesional. Jadi panjenengan ini sebenarnya sudah pemain profesional. Nah berarti seharusnya tahu Al-Baqarah ayat yang berapa Pak tadi Pak? Dalilnya Ramadan di 183. Ingat-ingat ya, 183. Terjemahannya insya Allah panjenengan tahu. Panggilannya itu ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang tahu terjemahannya enggak? Nanti dapat request dulu. Ada yang tahu? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kok ayat Ramadan ini diawali dengan kata-kata beriman? Kenapa bukan wahai manusia, wahai yang lainnya, tapi wahai orang-orang yang beriman? Coba lihat rumusnya. Sesuatu yang iman itu pasti kaitannya dengan yang ghaib. Sesuatu yang ghaib itu diikat dengan iman. Iman itu ghaib, ghaib itu iman. Kalau yang nyata itu dengan ilmu, dengan akal, dengan logika, itu yang nyata. Yang saya pegang ini apa Bu? Yang saya pegang ini peci. Ada yang menjawab ini topi Pak? Gak ada, karena ini tampak, ini nyata, ini terlihat. Dek, ini topi apa kopiah Dek?
Ya, kopiah, nggak ada yang nyebut topi. Kalau ada yang nyebut topi, kira-kira disalahkan apa dibenarkan? Ya disalahkan. Ya. Yang kedua, di atas kita, coba kalau adik-adik lihat ke atas, lihat ke atas, kelihatan apa deh? Lampu. Kelihatan lampu. Padahal kata Rasulullah mengatakan, ma istama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Ketika kita itu lagi kumpul di Baitullah, di rumahnya Allah, masjid, maka kita akan mendapatkan salah satu kenikmatan wahfadhumul malaika. Kita sedang dijaga, dinaungi malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, adik melihat ke atas, seharusnya melihat malaikat. Cuma adik gak bisa melihat malaikat, bisanya melihat lampu. Berarti malaikat ini termasuk makhluk gaib apa makhluk nyata, Bapak Ibu? Gaib. Nah, ada makhluk gaib, ada hal yang gaib, ada hal yang nyata. Nah, di bulan Ramadan, kenapa panggilannya itu untuk orang yang beriman saja? Karena semua sajian-sajian Allah di bulan Ramadan itu gaib. Makanya yang gaib itu diikat dengan yang iman. Wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau Bapak Ibu mencari kenikmatan di bulan Ramadan, carilah yang pertama, kenikmatan yang gaib. Urusan kenikmatan yang nyata itu urusan yang kedua. Cuma kebanyakan kita nih, mohon maaf, realita yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, orang bulan Ramadan mencari yang nyata, lebih menikmati yang nyata. Nanti kita buktikan. Nah, namun sebelumnya, bulan Ramadan Allah menyajikan yang gaib-gaib. Kita buktikan. Pernah dengar hadis ini kan? Bapak Ibu insya Allah pernah dengar hadis ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Ampunan. Barang siapa yang berpuasa dengan berharap kebaikan dikasih ampunan. Ampunan kelihatan apa tidak? Enggak kelihatan. Gaib. Itu janji Allah padahal. Misal yang kedua, inna fis suhur barokah. Di waktu sahur itu ada keberkahan. Berkah ini gaib apa nyata? Gaib. Contoh yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti masuk surganya melalui jalur karpet merah. Nah, di sini karpet biru ini ya. Karpet merah. Tahu arti karpet merah? Coba pintu VIP. Pertanyaan saya, pernah dengar itu namanya pintunya apa? Pintu Ar-Royal. Pertanyaan saya, pintu yang dijanjikan Allah untuk kita yang berpuasa Ramadan, pintu surga namanya Ar-Royal. Janji Allah ini gaib apa nyata? Kelihatan nggak di sekarang pintu surga? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan ya? Berarti gaib. Yang terakhir, contoh yang keempat, bau mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah itu atyabu min rihil misk, harum sekali. Bapak Ibu, ini gaib apa nyata? Bau mulut orang yang berpuasa harum sekali. Gaib apa nyata, Bu? Gaib. Nyatanya apa? Apa sih? Coba ngomong. Insya Allah. Nah, hadirin jamaah sekalian, semua yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan ini kita cari saja dalil-dalilnya. Semua merujuk kepada sesuatu yang gaib. Ampunan dosa, pahala yang melimpah, dosa pahala itu gaib, yang kelihatan. Maka ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, itu maksudnya wahai semua hambaku yang di bulan Ramadan, nikmatilah yang gaib-gaib ini. Ini loh sajian yang ternikmat. Bahkan di bulan Ramadan itu saking nikmatnya iman kita itu naik, saking naiknya kadang-kadang yang sunnah itu terasa wajib, bahkan kadang-kadang mengalahkan yang wajib. Saking semangatnya kita imannya kepada Allah, masalah panggilan semangat. Sekali lagi, sunnah terasa wajib, bahkan kadang-kadang over, Pak, berlebihan. Sunnah mengalahkan yang wajib, tapi kita husnuzon itu karena saking semangatnya. Saya buktikan. Ya contoh bapak-bapak tanya anaknya atau tanya istrinya atau ibu-ibu tanya temannya. Saya sudah pernah nanyakan ini. Setelah maghrib selesai, adzan berkumandang. Adzan apa itu Pak? Kalau adzan setelah maghrib, sholat apa? Sholat isya. Ya, sholat isya. Allahu Akbar, terus selesai. Tiba-tiba banyak warga yang mendatangi masjid.
coba tanya, mau sholat apa mereka ke masjid? Ayo coba. Bisa ditanya, Bu mau kemana? Mau ke masjid. Sholat apa? Jawabannya apa? Tarawih. Kalau orang yang jawab sholat Isya, itu nggak ada. Jawabannya pasti tarawih. Kita harus usulkan semangatnya. Itu padahal panggilan azan untuk Isya. Tapi beliau berangkat itu tarawih. Saking semangatnya itu tadi sunnah terasa wajib. Tapi ya ono rotor-rotor ke api. Karena ke masjidnya itu sholat tarawih. Sedangkan sholat tarawih adanya cuma di Ramadan. Akhirnya hari Ramadan karena masjid benar, soalnya sudah gak ada tarawih lagi di masjid. Dan beliau ke masjidnya tadi ingat di bulan Ramadan nyari tarawihnya. Nah itu resikonya memang. Tapi kita tetap mengambil sisi positifnya. Semangat melakukan ibadah itu kuat. Tersebab apa? Tersebab iman. Nah sekarang kita buktikan sekarang. Di bulan Ramadan ada sajian Allah yang goib dan itu kita sukai. Tapi ada yang tidak goib, yang nyata. Kita ambil langsung contoh satu saja. Nanti sebentar lagi 45 menit lagi akan ada program dari Masjid Al-Ihsan dan 1000 Senyum. Namanya buka puasa. Pertanyaan saya, waktu buka puasa sajiannya Allah apa? Namanya apa? Waktu orang berbuka sajiannya apa? Yang Allah siapkan untuk kita, doa kita diijabah. Ingat, doa di sini Bapak Ibu, doa yang kita minta, bukan doa amalia, doa amal perbuatan yang pada umumnya. Doa itu pada umumnya ada dua. Doa amalia itu doa yang sudah pakem, sudah paten, sudah jelas, sudah pasti bacaannya gitu. Contoh, doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatikum. Masya Allah, artinya hafal. Itu doa amalia, Bapak Ibu. Tapi ada doa yang umum, doa yang kita meminta sendiri. Yang ini yang lupa biasanya. Waktu buka puasa, kita paling doanya yang doa dengan amalia saja. Allah perlu syahadat itu loh, yang kayak di TikTok itu yang viral. Allah azan, gak sampai 60 detik sudah habis minyak itu. Ternyata bukan azan, mau coba Quran. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ternyata bukan azan, tapi saking semangatnya dengan azan langsung makan. Ternyata salah. Sama halnya, mohon maaf, di bulan Ramadan ini yang sering kita lupakan itu adalah sajian Allah. Dan saya buktikan Bapak Ibu. Coba ya, amal ibadah apa di bulan Ramadan yang panjenengan sukai? Jujur, secara akal saja Bapak Ibu menjawab, adik-adik juga boleh. Tolong pilih yang mudah menurut panjenengan, yang panjenengan sukai, yang memiliki keutamaan. A. Zikir. B. Doa. C. Sholat. Jujur, senang yang mana? Ingat, yang kita sukai ini biasanya yang mudah, yang susah? Yang mana deh? Yang mudah. Sekali lagi pilih, mana yang paling disukai? Zikir, doa, sholat. Saya nggak masukkan puasa. Roto abot soal puasa ini ya. Nah, lapar. Ayo. Mana Bapak Ibu? Yang mudah, yang mudah. Zikir. Zikir itu mudah karena cuma amal lisan, ngomong toh. Doa juga mudah. Sholat gerakan. Nah, sekarang kalau misalnya saya kurangi satu lah, sholat saya kurangi. Tinggal zikir sama doa yang sama-sama mudah, cuma lisan. Dan bisa zikir dikabulkan Allah, zikir diterima Allah, doa dikabulkan Allah, doa diterima Allah. Jujur, suka yang mana? Pilih salah satu. Ayo. Doa. Zikir itu paling subhanallah, 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 astagfirullah. Diterima sama Allah kita zikirnya. Dan kita kemudian dikabulkan kebaikan dari zikir itu. Tapi kalau doa, coba bedakan. 1 M ya Allah, 1 M ya Allah, 1 miliar ya Allah, 1 miliar ya Allah, 1 miliar ya Allah, 1 miliar. Diterima sama Allah doa kita, diridhoi Allah plus dikabulkan. Jujur, suka zikir apa doa? Doa.
Jadi amal yang kita sukai di bulan Ramadan sudah yang mudah kita sukai dan memiliki keutamaan itu doa. Tapi pertanyaannya, kalau ada waktu berdoa tapi kita nggak berdoa, berarti aneh bagi kita. Kita senang ke sana, tapi kita larinya ke sana. Karena di panjenengan suka berdoa, karena mudah, karena sukai, karena punya keutamaan. Tapi menariknya waktu kita berdoa, kita nggak berdoa, kan aneh. Bu, seneng duit 100 juta, seneng Ustaz, tenang, ini kita kayak gak gelem Ustaz, lu kan aneh. Bilangnya yes, suka, mau, tapi ketika dikasih nggak mau, nggak mau, kan aneh. Lah nanti sebentar lagi kata Rasulullah, as-shaim hina yuftir, orang yang berbuka doanya diijabahi. Saya ulang lagi. Waktu berbuka doanya diijabahi. Cuma pertanyaannya, waktu berbuka manusia kita ini lebih suka menikmati yang gaib apa yang nyata? Yang gaib itu yang diijabahi. Yang nyata itu apa menunya? Apa menunya? Pastel. Maksud cuma pastel. Ya, pastel misalnya, pastel, es degan atau apa gitu. Kira-kira mana yang dinikmati oleh kita? Pastel. Pasti pastel nanti. Dan kebanyakan gitu. Nggak usah dipungkiri, nggak usah munafik. Saya ini sudah hampir 7 tahun itu kalau diundang buka puasa di luar itu di hotel, restoran, di mana-mana, itu selalu saya perhatikan bapak-bapak, anak muda dan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu langsung kalau sudah masuk ke ruangan itu langsung gue isi, baru sih begini ya, yang masuk area jadi tangan langsung ya, foto sih ya. Pasti gitu. Dan anak muda pasti gitu. Mumpung di hotel gratis mana sih angel. Ini cukup. Akhirnya piringnya kayak gunung. Pertanyaan saya, habis nggak? Nggak. Itu menarik. Baru makan blok kenyang kita. Nggak habis. Maka ada satu keutamaan yang kita lupakan, yaitu keutamaan menikmati sajian Allah. Doanya dikabulkan. Kenapa? Ada satu keutamaan Bapak Ibu yang kita lupakan dari doa. Itu doanya itu utama kok di bulan Ramadan. Kenapa utama? Karena pada titik ini kita harus menyadari ini yang memang kita butuhkan. Nah, caranya bagaimana? Begini. Hadirin jamaah sekalian, saya mau bertanya. Dhahabat doma'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa apa? Buka puasa. Bukan. Ini bukan doa buka puasa Bapak Ibu. Sama dengan Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu bukan doa buka puasa. Kalau yang itu mungkin agak doa buka puasa. Tapi khusus dhahabat doma'u wa batalatil uruq, kata dosen saya, ini bukan doa berbuka puasa. Ini cara berbuka puasa yang benar dan baik. Yang meskipun tetap namanya doa. Tapi cara ini supaya kita bisa berdoa, maka caranya kita itu buka puasa pakai caranya doa buka puasa ini. Coba perhatikan. Zahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Supaya kita nanti pas berbuka kita itu bisa menikmati berdoa kepada Allah. Ikuti caranya doa ini. 1. Zahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Maka mohon maaf, panjenengan setelah adzan langsung dungo atau setelah adzan batal dulu, membatalkan puasa dulu berdoa, yang mana kira-kira? Mau yang pakai doa dulu, monggo jangan salahkan, benar beliau. Kenapa? Karena adzan itu juga sebagai pembatal. Saya ulang lagi ya. Bagi beliau-beliau yang setelah mendengar adzan langsung berdoa tanpa makan atau minum dulu membatalkan, itu boleh-boleh saja, karena definisi membatalkan itu dari adzan. Contoh gini, bapak-bapak lagi nyetir mobil macet Pak, mau macet pol, lalu kemudian adzan berkumandang, lego apa betul? Jujur, lego apa betul Pak? Lego, padahal belum adzan. Allahu Akbar, alhamdulillah, wis adzan, padahal belum ngapain, tapi sudah merasa lega karena adzan itu adalah pembatal. Tapi bagi Bapak Ibu yang setelah mendengar adzan lalu membatalkan baru berdoa, itu juga boleh. Nah, kalau bagi yang ikut pendapat ini, monggo
Caranya bagaimana? Setelah dengar adzan, maka batalkan puasanya dulu. Caranya bagaimana? Zahabat domaku, telah hilang dahaga. Berarti kalau dahaga ini makanan atau minuman? Minuman. Kalau ada kurma, pastel, air putih, yo air putih dulu, jangan langsung pastel. Ya. Yang kedua, wabatalatil auru, telah basah kerongkongan. Basah kerongkongan, bukan banjir kerongkongan. Bedakan antara basah kerongkongan sama banjir. Kalau basah itu minumnya cuma dikit. Nek banjir, apalagi banjir bandang, itu minumnya nah itu. Nanti kalau kita salah nomor 2 ini, nanti yang nomor 3 nggak akan kenikmat. Apa itu? Wasal batal ajru insya Allah. Apa nomor 3? Ya Allah, tetapkanlah pahala untuk puasaku dan kabulkanlah apa-apa yang menjadi hajatku. Nah, ketika nomor 3 ini hajatku, itu jangan berhenti langsung makan. Kebanyakan kita itu Allah makan sungguh pikiran Tuhan ada sekali. Langsung makan. Padahal yang dimaksud Rasulullah sini doa bukan doa berbuka, tapi doa memohon harapan. Jadi setelah panjenengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu misalnya, atau dhahabat dhamma wa batalatil ulu wa sabatal ajri, insyaallah lanjutkan dulu. Jangan menikmati sajian-sajian itu masih sajian yang nyata. Nikmati dulu langsung. Ya Allah, hamba setahun ini dan selama hidup kurang lebih 50 tahun ini ya Allah belum pernah berzakat ya Allah. Rukun Islam yang itu belum pernah kami lakukan ya Allah. Mohon tahun ini ya Allah mampukan kami bisa berzakat 25 juta saja loh ya Allah. Gak usah kakek ya Allah. Mampukan kami berzakat 25 juta saja ya Allah. Bapak Ibu, kalau ada orang bisa berzakat 25 juta, itu berarti duit pinter 1M. Itu bahasa lainnya sih aslinya jauh 1M ya Allah, 1M, 1M ya Allah, 1M, 1M ya Allah. Cuma pakai bahasa yang zakat tadi itu Pak. Jadi setelah azan, batalkan sedikit. Caranya batalkan minum air putih, nggak usah banyak-banyak. Bang 1, 2 tegukan asal basah, jangan sampai banjir bandang tenggorokannya tadi. Nanti lupa dengan doanya. Nah, insya Allah dengan itu, panjenengan coba perhatikan. Saya tutup di sini. Saya menyarankan adik-adik khususnya ya, Bapak Ibu, teman-teman muda, buatlah list doa di bulan Ramadan ini. 1 hari 1 doa. Buat Pak. Berarti nanti panjenengan ibaratnya kalau mulai hari ini, doanya panjenengan tinggal punya 20 doa. Nah, 20 doa nanti panjenengan lihat setelah Ramadan. Setahun kemudian, saya kok yakin ada saja satu yang diijabah dari 20 doa itu. Ya jangan 1 hari 1 doa, hari kedua sama, hari ketiga sama, hari keempat sama. Ya Allah 1M, ya Allah 1M. Besoknya ya Allah doa yang kemarin ya Allah, masa panjenengan lupa ya Allah. Baru nggak pernah lupa ya Allah. Hari keempat doa yang kemarin ya Allah, doa yang kemarin ya Allah. Ya enggak juga. Usahakan berbeda supaya nanti banyak jumlah doanya. Yang dengan itu kita bisa tahu berapa yang diijabahi Allah dari doa kita. Bapak Ibu, itulah salah satu rahasia. Bukan rahasia. Kalau rahasia nggak boleh diomongkan. Ini saya omongkan ini ya. Itulah kenapa pesannya awal-awal tentang puasa Ramadan pakai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Panjenengan nikmati yang Allah janjikan terlebih dahulu, baru urusan-urusan yang nyata. Jujur, panjenengan mau dikasih pastel atau 1M? 1M, makanya nikmati 1M-nya, pastelnya itu nanti. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, buatlah doa per hari 1 doa saja. Lalu kemudian lihat setelah 1 tahun ke depan, Ramadan tahun depan, ada nggak 1 doa yang saja yang dikabulkan Allah? Insya Allah saya yakin ada saja insya Allah. Karena Allah yang menjanjikan doanya orang yang sedang berbuka mustajab. Nikmati yang gaib, lalu baru nikmati yang nyata. Ingat, intinya di bulan Ramadan itu yang gaib, baru setelah itu untunya. Setelah inti baru untu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceramah dari tadi sangat memberikan manfaat bagi kita, terutama banyaknya pengalaman yang selama ini terkait doa-doa ternyata kurang tepat untuk dilaksanakan. Nah, biar tidak terlalu lama, buat para diri, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait kajian ini atau puasa pada hari ini? Nah, nanti dari tim kita akan ada hadiah dari beberapa pertanyaan nanti. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman, bila ada pertanyaan bisa diajukan. Nanti ada pertanyaan, nanti ada hadiah dari tim distribusinya. Ayo Dik, tanya. Terserah tanya apa saja. Ayo angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Nah, akhirnya mau nanya, Masya Allah. Enggak, gampang. Ustaz, nama lengkapnya siapa? Itu bertanya sudah, ya. Nanti dapat dari hadiah. Ada yang mau nanya, Dik? Nah, ayo Mas. Nah, terserah apapun lah, apapun. Ustaz, isinya berapa? Itu kan sudah nanya, ya. Ustaz, puasanya yang benar gimana? Terserah lah. Cowok kan berani bertanya. Adik, ada yang mau bertanya? Ayo. Tanya. Ustaz, bulan ini bulan apa namanya? Nanti saya jawab, Ramadan. Oh iya Ibu. Oh, ide monggo, silakan. Ibu, begini pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, biasanya anak-anak itu kalau berbuka itu langsung awam malah kasih itu baru makan itu boleh makan. Jadi saya tidak menyalahkan Ibu kalau kemudian setelah azan Allahumma lakasum itu langsung makan. Tapi kalau mau menggunakan yang saya sampaikan tadi, mungkin mau dicoba untuk mendidik anak-anak itu untuk berdoa, menikmati doa. Karena Rasulullah sanjang, daunnya Rasulullah bunyinya gini, salah satu naturul dakwatuhum, ada 3 doa orang yang diijabahi. Salah satunya adalah doa orang yang berbuka. Yang dimaksud doa di sini doa permintaan, bukan doa buka puasanya. Doa permintaan. Jadi eman kalau kita punya kesempatan barang 30 detik lah. Jadi dibiasakan, mungkin baru dibiasakan ke anak-anak. Ayo nak, setelah Allah malakasuntu, yuk kita kemudian misalnya nih, ini saya gini, aku teknis saya gini, cara saya di keluarga saya. Ada berkumandang, batalkan bikin, lalu kemudian saya pimpin doa. Ya tadi, Allah malakasuntu wa bika amantu wa la raziqa afdal rahmat ya rahman rahimin. Lalu saya diem. Anak dan istri saya diam. Nah diamnya itu berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Mungkin ada yang ini minta mobil Lamborghini, ya. Ada yang ini minta mobil. Jalan mobil apa sih? Jalan mobil apa? Oh Avanza, Alphard ya Alphard. Ya, misalnya ini minta handphone iPhone 15, ya. Misalnya. Ini kan diajarin seperti itu, nggak usah lama-lama. Soalnya kalau lama, saya yakin mereka akan protes. Kenapa protes? Karena di depannya ini itu setan semuanya. Olah, es teh, ini mengganggu. Makanya setan itu kan gak pengen hambanya Allah itu beribadah. Dan nanti mereka pasti akan kalau lama-lama protes. Lalu kok suwi ini tuh, nggak makan, cepet lah misalnya. Itu di awal-awal aja itu. Dan saya merasakan itu ketika saya mengawali gaya seperti ini di keluarga saya. Karena saya protes. Terus saya udah suwi-suwi aja, tuh modelnya, nggak cepet, nggak makan. Nah memang ini sesuatu yang kita sukai. Maka saya katakan di depan tadi, ini sesuatu yang kita sukai. Doa ini yang mudah bagi kita, tapi jujur saat kita praktekkan saat buka puasa tidak mudah. Dan ini bisa jadi nanti dibuat pendidikan Ibu. Misalnya nih setelah berdoa Allah malakasuntu, kemudian diam, setelah itu masing-masing meminta doa masing-masing kepada Allah. Lalu kita tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Yuk makan semuanya. Dan lalu bisa kita obrolkan. Kamu tadi minta apa sama Allah? Misalnya dia jawab, oh aku minta jalan-jalan ke Malang.
Lah nanti sama bapak ibu bisa diagendakan. Misalnya di mana itu agenda ke Malang. Lalu ketika sudah berangkat ke Malang, suatu saat kita ngomong, kan doamu dikabulkan sama Allah, akhirnya jalan-jalan ke Malang. Ibaratnya bisa digunakan untuk mendidik anak tentang janji-janji Allah. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang wajib, cuma bagi mereka yang mau untuk merasakan kenikmatan Ramadan yang berbeda dari Ramadan sebelumnya. Pakai Allah Maha Suntu langsung makan, silakan. Tapi kalau setelah Allah Maha Suntu berdoa sejenak, bolehlah saya katakan itu lebih nikmat lagi. Jadi monggo dikondisikan anak-anak kalau waktu berbuka untuk mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi ini. Doa orang yang berbuka dikabulkan. Cuma Ustaz minta dia jangan minta jodoh ya. Jodoh ya Allah jodoh, ya Allah jodoh. Cili itu aja. Sementara itu Ibu, terima kasih, mohon maaf.